Assalamualaikum, selamat pagi sahabat semua, apa kabar semua? Sehat dan tetap semangat ya. Sudah olahraga? Walaupun harus di rumah, kalian jangan malas-malasan. Tetap produktif dan jaga kebugaran. Sahabat, sudah ngopi pagi ini? Sekarang di depan saya sudah ada secangkir kopi sembalun Arabica yang saya seduh manual dengan V60. Kalian ngopi apa pagi ini? Oke, pagi ini sambil ngopi saya akan ngajak kalian ngobrol bareng tentang materi di podcast saya yang pertama, yaitu tips bertahan di tengah dampak COVID-19. Ada beberapa tambahan tips yang mungkin bisa membantu bisnis sahabat untuk tetap bertahan. Sahabat semua, meskipun menghadapi wabah, masyarakat tetap akan mencari kebutuhan yang harus dipenuhi. Fokus utama tentunya adalah life survival. Untuk pebisnis yang sudah menjalankan usahanya, kalian harus tetap menjalankan komunikasi dan observasi perilaku konsumen. Kalian, para pelaku usaha UMKM, perlu memahami apa yang konsumen butuhkan saat ini dan mencoba menghubungkan kebutuhan mereka dengan produk atau jasa yang kalian produksi. Contoh paling terkini adalah bagaimana satu perusahaan seluler kemudian memberikan kuota gratis untuk bisa digunakan mengakses platform belajar. Ada contoh lainnya, misalkan bagaimana platform transportasi online memberikan diskon besar untuk menggunakan jasa antar makanan bagi pelanggan mereka. Jadi, kalian harus bisa mencontoh tindakan seperti ini dengan mencari segala sesuatu yang bersentuhan dengan konsumen, yang memungkinkan bisnis kalian dapat membantu pelanggan dalam menghadapi wabah ini. Untuk kalian yang bisnisnya masih skala mikro atau kecil, kalian harus bisa mencari cara untuk mengurangi risiko saat transaksi berlangsung. Ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan. Misalkan pertama, tukang sayur yang melayani kompleks perumahan. Dia sekarang melayani permintaan ibu-ibu di dalam membeli kebutuhan sayuran dan buah. Jika sebelumnya tukang sayur ini membeli stok sayur dan buah lalu menawarkan keliling kompleks, sekarang dia mengurangi belanja stok dan membeli buah serta sayuran sesuai pesanan pelanggan di hari sebelumnya. Dengan cara ini, tukang sayur dapat mengurangi risiko membeli stok barang yang tidak diperlukan oleh pelanggan. Kalian harus memikirkan mencari model bisnis inovatif yang baru sehingga bisnis kalian tetap dapat melayani konsumen. Apalagi dengan anjuran melakukan self-isolation, tentunya memberikan tantangan sendiri. Misalkan, bisnis kalian dengan karyawan yang bekerja di rumah. Bagaimana potensi bisnis tetap berjalan? Maksud saya bagaimana proses bisnis harus tetap berjalan, bagaimana proses produksi barang dan jasa dapat dijaga pada saat kita harus melakukan social distancing dan sebagainya. Kalaupun bisnis kalian melakukan outsourcing, bagaimana kalian kemudian dapat menjamin kualitas barang atau jasa yang kalian hasilkan. Sementara itu, untuk sahabat yang baru akan memulai bisnis, kalian harus menghitung potensi untung yang didapatkan, potensi resiko yang mungkin akan terjadi, serta modal yang dimiliki untuk memulai usaha. Karena saat ini sebagian besar investor menahan tindakan investasi karena melihat perkembangan ekonomi di tengah pandemi ini. Oleh karenanya, kalian yang akan memulai bisnis harus memodali sendiri usaha tersebut. Jadi hitung dengan baik berapa lama modal kalian akan bertahan,
beserta potensi keuntungan yang akan diperoleh. Bila kalian sudah yakin, go ahead. Silakan mulai perjalanan bisnis kalian. Tips lain adalah kalian memulainya dengan mempertimbangkan skala bisnis. Mulailah bisnis dengan skala yang sesuai dengan modal yang dimiliki. Buang semua lemak, biaya yang tidak penting, sehingga bisnis dimulai dengan langsing dan bisa berjalan dengan cepat. Segerakan untuk mengamankan aliran kas, karena kas adalah darah bagi bisnis. Kurang kas bagi bisnis adalah seperti tubuh yang kekurangan darah dan tinggal menunggu kematian saja. Yang terakhir, sahabat, seperti lirik sebuah lagu, dunia akan terus berputar. Peluang bisnis selalu terbuka bagi mereka yang jeli melihatnya dan gesit dalam meraihnya. Diperlukan nyali dan pertimbangan ekstra di tengah kondisi wabah ini. Karena pada saat ini pasar bertindak emosional dan di luar perilaku biasa. Optimisme tetap diperlukan bagi seorang pebisnis, tapi bukan tanpa pertimbangan yang matang. Ingat, pebisnis yang baik adalah bukan penerjun yang meloncat dari sebuah pesawat tanpa persiapan dan tanpa membawa peralatan apapun. Tapi mereka adalah penerjun payung yang melompat dari pesawat dengan membawa parasut dan persiapan baik, sehingga bisa mendarat dengan sukses di sasaran. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah, dan selalu berdoa semoga bisnis kita kembali berjalan normal dan berkembang pesat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa kembali di podcast obrolan di Kedai Kopi berikutnya.